Selamat malam Bu Cindy, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan AFL 3 kami. Ini adalah daftar isi. Yang pertama pendahuluan, kedua ada tinjauan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, Corporate Social Responsibility atau CSR. Kebijakan dividen dan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility CSR memiliki peran penting dalam strategi perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan kesejahteraan perusahaan. Yang kedua, perbedaan kebijakan dividen dan CSR. Kebijakan dividen yang berisi tentang distribusi laba kepada pemegang saham, sementara CSR melibatkan inisiatif yang memperkuat reputasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Teori keuangan. Teori keuangan seperti bird in the hand dan teori irrelevansi dividen memberikan pandangan berbeda tentang dampak dividen terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kombinasi kebijakan dividen dan CSR terhadap nilai perusahaan dengan harapan memberikan wawasan bagi manajer. Pada tahun 2011, Larry dan Michaeli menyelidiki perilaku dividen di 1.574 perusahaan AS selama 20 tahun. Hasil studi mereka mendukung teori biaya agensi aliran kas bebas yang menyatakan adanya hubungan positif antara pelunakan dividen dan tingkat pembayaran dividen berdasarkan tingkat masalah agensi. Manajer meyakini bahwa pasar modal menghargai pembayaran dividen yang konsisten yang mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, pada penelitian mereka tahun 2017 dibantu dengan Larkin menunjukkan bahwa investor retail cenderung menghindari saham dengan pelunakan dividen, sementara investor instruksi lebih memungkinkan memegangnya. Meskipun demikian, pelunakan dividen dianggap mahal bagi perusahaan karena konsistensi negatifnya. Pada tahun 2005, Braff menemukan bahwa perusahaan yang mengadakan model eksternal atau menghindari proyek bernilai positif untuk mempertahankan dividen mengalami penurunan nilai perusahaan. Perusahaan juga enggan memotong dividen karena respon pasar yang tidak seimbang, di mana reaksi negatif terhadap pemotongan dividen lebih kuat dibanding reaksi positif. Selain itu, penelitian juga mengeksplorasi hubungan antara kepemilikan manajemen dan nilai perusahaan dengan dua teori utama, yaitu hipotesis keselarasan dan hipotesis pengokohan. Menurut Moore, tahun 1988, di Amerika, terdapat hubungan berbentuk U terbalik antara kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan. Efek keselarasan berlaku ketika kepemilikan manajerial rendah, di bawah 5% atau tinggi di atas 25%, sedangkan efek pengokohan berada di rentang antara 5-25%, karena peningkatannya asimetris informasi. Di negara berkembang seperti India, efek keselarasan cenderung mendominasi karena konsentrasi kepemilikan yang tinggi di perusahaan keluarga yang menekankan kinerja jangka panjang. Farinha tahun 2002 menemukan hubungan berbentuk U antara rasio pembayaran dividen dan kepemilikan insider di perusahaan Inggris. Didukung oleh penelitian Khan pada tahun 2006, di negara berkembang seperti Taiwan, terdapat hubungan nonlinear antara kepemilikan keluarga dan pembayaran dividen. Dividen dapat membantu mengatasi konflik antar pemegang saham mayoritas dan minoritas. Kapelin pada tahun 2015. Ia berpendapat bahwa perusahaan AS cenderung melakukan pemutusan hubungan kerja untuk efisiensi, sementara ILCS di India lebih berfokus pada misi sosial dikumpulkan dari database ProWest edisi 2013. Dengan data yang belum didapat, diambil dari laporan tahunan perusahaan. Kemudian data yang diambil dari sekitar 200 perusahaan paling aktif di Bursa Efek Bombay, diperoleh data pengungkapan CSR dan pembayaran dividen untuk 115 ILCS dari 2009 hingga 2012.
Sampel terdiri dari 103 ALC yang membayar dividen setidaknya sekali selama 4 tahun dan 12 perusahaan yang tidak membayar dividen selama periode ini. Total sampel yang didapat adalah dari 460 tahun perusahaan, mencakup 19 sektor, dengan sektor terbesar adalah bioteknologi dan farmasi, 15 perusahaan, serta keuangan khusus dan asuransi 12 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah Tobin Q, yang dihitung sebagai total aset dikurangi nilai buku ekuitas ditambah nilai pasar ekuitas perusahaan dibagi dengan total aset. Next. Variabel payout dividen diukur sebagai rasio dividen terhadap pendapatan bersih atau div_NI. Pengungkapan CSR diukur menggunakan skor ESG dari database Bloomberg atau ESG_score. Variabel kontrolnya itu leverage keuangan atau LEV, risiko perusahaan atau RISK, kepemilikan insider atau ins_own, yang di logaritma karena tidak terdistribusi normal, dan kepemilikan institusional atau ins_own. Variabel kontrol tambahannya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas atau ROI, return of liquidity, dan rasio laba ditahan terhadap ekuitas, rate_earn. Ukuran perusahaan diukur sebagai log natural dari total aset, profitabilitas diukur sebagai pendapatan operasional dibagi dengan aset operasional, dan rasio laba ditahan diukur sebagai laba ditahan dibagi dengan ekuitas. Beberapa poin utama dari tabel ini adalah yang pertama Tobin Q. Skip tadi. Tobin Q, nilai rata-rata adalah 4,84 dan median adalah 3,96. Ini menunjukkan adanya beberapa perusahaan dengan nilai pasar yang sangat tinggi dibandingkan nilai bukunya. Lalu yang kedua ada dividen NI, yaitu rata-rata rasio dividen terhadap pendapatan bersih adalah 18,5% dengan media 15,7%. Yang ketiga ada ESG score. Skor rata-rata ESG adalah 46,61, menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki ruang untuk meningkatkan pengungkapan CSR. Yang keempat ada risk. Rata-rata risiko adalah 11,78%. Lalu selanjutnya ada leverage. Leverage rata-rata adalah 21,44%. Lalu selanjutnya ada ins-own. Kepemilikan oleh insider rata-rata adalah 11,4%. Lalu terakhir ada kepemilikan oleh institusi rata-rata adalah 25,85%. Tabel kedua, Pearson correlation. Korelasi Pearson adalah cara kita mengukur hubungan antara dua variabel. Jika mendekati 1, maka ada korelasi positif yang kuat. Jika mendekati -1, maka ada korelasi negatif yang kuat. Jika mendekati 0, maka tidak ada korelasi yang signifikan. Lalu tabel ini menampilkan korelasi antara variabel-variabel penelitian. Beberapa korelasi penting adalah yang pertama Tobin Q dan ROI. Korelasi positif signifikan atau 0,326 menunjukkan bahwa pengembalian investasi yang lebih tinggi itu terkait dengan nilai perusahaan yang lebih tinggi. Dikarenakan investasi meningkat atau tinggi akan membuat nilai perusahaan meningkat atau tinggi sehingga korelasi positif. Lalu kedua ada dividen NI dan Tobin Q. Korelasi positif signifikan 0,292 menunjukkan bahwa perusahaan yang membayar dividen lebih tinggi sehingga memiliki nilai pasar yang lebih tinggi. Jika perusahaan membayar dividen lebih tinggi, maka pasar perusahaan tersebut akan meningkat sehingga korelasi tersebut positif.
Terakhir ada risk dan Tobin Q. Korelasi negatif signifikan minus 0,298. Ini menunjukkan bahwa resiko yang lebih tinggi itu terkait dengan nilai perusahaan yang lebih rendah. Dikarenakan risiko yang tinggi, maka akan membuat nilai perusahaan menjadi rendah sehingga korelasi tersebut negatif. Lalu tabel ketiga. Comparing low versus high dividend firms. Tabel ini membandingkan perusahaan dengan dividen rendah dan tinggi. Yang pertama ada Tobin Q. Tobin Q dengan dividen tinggi memiliki nilai Tobin Q yang lebih tinggi, yaitu 5.772, dibandingkan dengan perusahaan dengan dividen rendah 3.990. ESG score. Perusahaan dengan dividen tinggi memiliki skor ESG yang lebih tinggi, 47.802, dibandingkan dengan perusahaan dengan dividen rendah, atau 45.547. Lalu terakhir ada risk atau risiko. Perusahaan dengan dividen tinggi memiliki risiko rendah, yaitu 11.531, dibandingkan dengan perusahaan dengan dividen rendah, 11.995. Tabel keempat. Lalu tabel keempat ada regression of Tobin Q. Tobin Q adalah rasio yang mengukur valuasi pasar perusahaan terhadap total asetnya. Lebih tepatnya, Tobin Q didefinisikan sebagai rasio kapitalisasi pasar ditambah utang jangka panjang terhadap total aset. Ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan menghasilkan nilai dari asetnya. Di tabel ini menunjukkan hasil regresi nilai Tobin Q pada berbagai variabel independen. Yang pertama ada dividen NI, signifikan positif pada model 1, 0,208, tetapi menjadi negatif ketika interaksi dengan ESG score dipertimbangkan di model 2, atau minus 0,796. Lalu yang kedua, ada ESG score. Yang kedua itu ESG score dikali dengan dividen NI. Interaksi ini disignifikan positif di model 2. Hasilnya adalah 1041, menunjukkan bahwa efek gabungan dari pembayaran dividen dan pengungkapan ESG meningkatkan nilai perusahaan. Lalu terakhir ada institutional own. Kepemilikan institusional secara konsisten positif dan signifikan, mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional meningkatkan nilai perusahaan. Tabel yang kelima, robustness test. Robustness test adalah metode yang digunakan untuk menguji sejauh mana hasil analisis statistik tetap konsisten dan valid. Tabel ini mengeksplorasi robustitas temuan utama, termasuk pengaruh kepemilikan keluarga dan perubahan dalam dividen. Yang pertama ada family institution owned. Interaksi ini negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa efek kepemilikan insider yang tinggi lebih relevan untuk perusahaan non-keluarga. Yang kedua ada environmental, social, and governance atau ESG score dikali dividend net to income. Dikali institutional ownership. Interaksi tiga arah ini positif dan signifikan, mengidentifikasikan bahwa investor institusional menghargai perusahaan yang melakukan penghalusan dividen dan memiliki pengungkapan ESG yang baik. Dan yang terakhir kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa pembayaran dividen dan pengungkapan CSR saling melengkapi dalam meningkatkan nilai perusahaan. Kedua kebijakan ini digunakan sebagai sinyal untuk manajemen untuk menunjukkan kinerja masa depan yang berkelanjutan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Ini berarti bahwa ketika perusahaan membayar dividen dan juga aktif dalam pengungkapan CSR, investor melihat ini sebagai tanda bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik ke depannya. Penelitian ini menemukan bahwa pembayaran dividen dan pengungkapan CSR saling melengkapi dalam meningkatkan nilai perusahaan. Kedua kebijakan ini di perusahaan Asia.
memahami bahwa sinyal melalui pengungkapan CSR dan dividen adalah komplementer dalam membantu perusahaan dalam mengurangi tekanan finansial dan memenuhi misi yang lebih luas dalam hubungan dengan pemangku kepentingan.